Mohon atensi segera meluncur. Kembali bersama kami di Lapor Polisi, pemirsa kasus perundungan kembali terjadi di lingkungan sekolah. Seorang siswa di salah satu sekolah elit di Jakarta diduga mengalami kekerasan fisik dari kakak kelas. Kejadian yang terjadi di dalam toilet sekolah ini telah dilaporkan orang tua korban ke Polres Metro Jakarta Selatan. Polres Metro Jakarta Selatan masih menyelidiki kasus dugaan perundungan atau bullying terhadap seorang pelajar kelas 10 di salah satu SMA favorit di kawasan Bulungan, Jakarta Selatan. Orang tua korban telah melaporkan kejadian ini dan polisi masih menunggu hasil visum yang sudah dilakukan. Menurut keterangan polisi, korban ditarik oleh kakak kelas dan menerima penganiayaan di sejumlah bagian tubuh oleh 4 orang pelaku. Tak hanya dipukuli, para pelaku juga merampas sepatu dan telepon genggam korban. Ironisnya, kejadian ini berlangsung saat jam istirahat di dalam lingkungan sekolah. Kemudian itu terjadi di toilet sekolah dan itu masih di dalam nih, yang pasti. Iya, kakak kelas. Berarti korban ini adik kelas, Bu? Adik kelas. Kelas ya. berapa, Bu? Untuk korban kelas 10, kemudian untuk yang terlapor kelas 12. Polisi masih mendalami kasus ini termasuk segera memeriksa para saksi. Kejadian ini menambah catatan kasus perundungan di lingkungan sekolah setelah sebelumnya kasus serupa juga terjadi di sebuah sekolah swasta elit di kawasan Simpruk, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan beberapa waktu lalu. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Pemirsa, aparat Polda Kalimantan Tengah mengamankan seorang oknum anggota Polri berpangkat brigadir yang diduga membunuh seorang pria yang jasadnya ditemukan di perkebunan sawit Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah. Sementara motif pelaku yakni mencuri dengan kekerasan. Ambulannya udah ada lah. Lagi di perjalanan, Pak. Aparat Polda Kalimantan Tengah langsung melakukan olah tempat kejadian perkara dan mengevakuasi jasad pria yang ditemukan dalam kondisi membusuk di perkebunan sawit di wilayah Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah. Korban yang diketahui warga Banjarmasin, Kalimantan Selatan berusia 32 tahun ini kemudian dibawa ke Rumah Sakit Mas Amsyar Kasongan, Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah untuk diotopsi. Usai kejadian, tim gabungan Polda Kalimantan Tengah yang melakukan penyelidikan akhirnya mengamankan seorang oknum anggota Polri terduga pelaku pembunuhan. Kabid Humas Polda Kalimantan Tengah, Kombes Pol Erlan Munaji menjelaskan, dari hasil penyelidikan sementara terduga pelaku berinisial AK berpangkat brigadir yang bertugas di Polresta Palangkaraya. Pelaku dan korban tidak saling kenal dan tindak pidana yang dilakukan oleh terduga pelaku melakukan pencurian dengan kekerasan. Ya, pelaku atas nama AK. Pangkatnya brigadir. Tidak ada kenal sama sekali. Itu murni pure kegiatan ataupun tindak pidana yang dilakukan oleh diduga pelaku dengan melakukan pencurian dengan kekerasan. Terduga pelaku Brigadir AK kini telah dilakukan pemeriksaan di Propam maupun dari Polda Kalimantan Tengah dan ditempatkan di tempat khusus rutan Polda Kalimantan Tengah sambil menunggu penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Ade Sata, iNews melaporkan. Sementara itu, seorang ayah tega lecehkan anak kandungnya hingga hamil di Bekasi, Jawa Barat. Aksi bejat pelaku terungkap setelah korban dan temannya melapor ke Forum Anak. Pria berinisial JD berusia 46 tahun ditangkap anggota Polsek Sukatani karena melecehkan anak kandungnya. Ironisnya, korban yang kini masih duduk di kelas 1 SMK itu hamil 6 bulan akibat perbuatan pelaku. Perbuatan pelaku terungkap setelah korban dan temannya melapor ke Forum Anak Kecamatan Sukatani yang kemudian diteruskan ke polisi. Pelaku pun kemudian ditangkap. Sering kita kunjungi ke rumah, sering kita datangi ke rumah, bahkan terakhir kemarin belum lama kita datangi oleh guru BK-nya, didatangi terkait kehadiran anak, seperti itu.
Hingga kini polisi masih menyelidiki kasus ini. Sementara korban mendapatkan pendampingan petugas Dinas Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Bekasi. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Ahmad Jauhar Lutfi, iNews melaporkan. Pemirsa, 2 muncikari yang memperdagangkan anak perempuan di bawah umur berhasil diringkus petugas kepolisian di Kabupaten Kuantan, Singingi, Riau. Selain sebagai muncikari, kedua pelaku juga terlibat dalam jaringan pengedar narkoba. Udah lupa. Setiap kali BO kamu kasih uang berapa sama dia? Sama dia ya. Kedua tersangka berinisial RP dan MA ditangkap di rumah kosnya di Kelurahan Sungai Jering, Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan, Singingi, Riau. Kedua pasangan muda ini terlibat sebagai mucikari yang menjual anak di bawah umur sebagai pekerja seks komersial. Saat diamankan polisi, kedua pelaku tak berkutik dan hanya bisa pasrah. Bersama pelaku, petugas juga mengamankan korban anak di bawah umur yang masih berstatus pelajar. Selain sebagai mucikari, kedua tersangka juga terlibat dalam jaringan pengedar narkoba. Polisi turut menyita 47 paket sabu siap edar beserta alat isap sabu. Mengamankan 2 orang pelaku mucikari anak di bawah umur. Adapun pengungkapan ini berawal dari ada informasi dari masyarakat tentang praktek prostitusi yang melibatkan anak di bawah umur, di mana korban ini masih berusia 14 dan 16 tahun dan berstatus sebagai pelajar SMP. Ditemukan juga barang bukti sebanyak 45 paket sabu siap edar. Jadi pelaku ini selain berprofesi sebagai mucikari juga sebagai bandar sabu. Namun untuk terkait masalah tindak pidana narkotikanya, kita sudah koordinasi dengan Sat Narkoba, sudah kita arahkan untuk melakukan pengejaran terhadap asal-usul dari pemilik barang. Dari hasil pemeriksaan, kedua tersangka sudah 3 bulan melakukan praktik prostitusi anak di bawah umur yang mengiming-imingi korban kerja di kafe dengan gaji besar. Kedua tersangka dijerat dengan pasal tindak pidana perdagangan anak di bawah umur dan narkotika dengan ancaman di atas 10 tahun penjara. Dari Kuantan, Singingi, Riau, Indra Yoserizal, iNews melaporkan. Pemirsa, Kepolisian Yogyakarta membongkar praktek jual beli bayi yang melibatkan 2 orang bidan. Praktek ini telah berlangsung sejak 2010 dan para pelaku telah menjual puluhan bayi dengan harga puluhan juta rupiah per bayi. Ditreskrimum Polda Daerah Istimewa Yogyakarta menangkap 2 bidan yang terlibat praktek perdagangan bayi. Keduanya merawat bayi yang baru lahir di luar nikah atau dari orang tua yang susah ekonominya. Mereka diadopsi secara ilegal, dirawat, lalu dijual ke orang tua yang mencari anak. Polisi, keduanya sudah memperjualbelikan bayi sejak tahun 2010. Untuk satu bayi dijual antara 55 juta hingga 65 juta rupiah tergantung jenis kelamin. Lalu tim kami dari Direktur Subdit 4 Remaja, Anak dan Wanita melakukan penyelidikan. Sehingga pada hari Senin tanggal 2 Desember 2024 terpantau ataupun terindikasi ada kesepakatan pembelian anak perempuan senilai 55 juta dan ada DP senilai 3 juta. Ini kami dapatkan dari nomor rekening tersangka. Berdasarkan hasil sementara pemeriksaan dari penyidik kami, diketahui dari kegiatan kedua tersangka tersebut telah mendapatkan data sebanyak 66 bayi yang terdiri dari bayi laki-laki 28 dan bayi perempuan 36 serta 2 bayi tanpa keterangan jenis kelaminnya. Tersangka dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Di Yogyakarta,
Yunanto Farhan, iNews melaporkan. Dan pemirsa, untuk mengetahui perkembangan kasus ini, kita terhubung dengan Direskrimum Polda Daerah Istimewa Yogyakarta, Kombes Pol FX Endriadi. Selamat pagi, Pak FX. Selamat pagi, Pak Togi. Pak FX, mungkin kita langsung saja ke kasus tersebut. Ini bagaimana perkembangan kasus untuk perjualan bayi ini? Baik, pemirsa sekalian, kami informasikan bahwa sampai saat ini penyidik di Direskrimum Polda Daerah Istimewa Yogyakarta masih melakukan pemeriksaan penyidikan terhadap perkara tersebut. Selanjutnya, dari data yang kami dapat, kami akan melakukan pengembangan terhadap kasus ini supaya di kemudian hari tidak terjadi lagi kasus-kasus perdagangan ataupun penjualan ataupun bayi di daerah istimewa Yogyakarta. Demikian. Ya, Pak FX, apa yang menjadi modus ini para pelaku ini menjual beli bayi? Baik, kami informasikan bahwa para pelaku ini adalah berprofesi sebagai bidan. Jadi memang dalam kesehariannya mereka melakukan persalinan kepada para ibu-ibu. Nah, ada beberapa kasus yang kemudian para ibu atau wanita ini tidak mampu ataupun tidak mau memelihara atau merawat bayinya. Sehingga yang bersangkutan atau para ibu ini menitipkan bayi tersebut kepada para bidan. Nah, kemudian bidan ini melakukan pemeliharaan atau merawat bayi tersebut. Nah, karena yang bersangkutan juga pernah melakukan jual beli bayi di tahun-tahun sebelumnya, sehingga sudah terinformasi ke masyarakat bahwa yang bersangkutan pernah melakukan jual beli bayi, sehingga bayi yang dirawat di persalinan tersebut, para orang tua yang akan mengadopsi atau mencari anak yang akan dirawat mendatangi para pelaku tersebut. Nah, dengan transaksi tersebut, yang bersangkutan atau para pelaku ini menyampaikan telah merawat bayi, telah memelihara bayi, sehingga muncul nilai rupiah, dan apabila terkonfirmasi ke para adopsi, maka terjadilah penjualan bayi tersebut. Demikian, Mas Togi. Ya, Pak FX, ini apa yang menjadi membuat bayi ini dijual begitu mahal? Atau nggak mungkin ada informasi rate ini bagaimana, seberapa mahalnya kah bayi ini diperjualbelikan? Ya, berdasarkan hasil data kami, ya itu terjadi transaksi antara si bidan ini atau tersangkanya dengan para pembeli ataupun yang orang tua yang akan mengadopsi. Mereka menawarkan sejumlah nilai dengan alih-alih bahwa sudah dirawat dan dipelihara. Demikian. Kisaran berapa, Pak, untuk harga diperjualbelikan bayi tersebut ini? Data yang kami terima dari hasil transaksi tersebut, untuk yang kami amankan ini bayi perempuan disepakati dengan nilai 55 juta dengan uang muka 3 juta di awal. Pak Togi, ya. Dan Pak FX, ini mungkin lokasinya apakah hanya di Yogyakarta kah atau diperjualbelikan ke luar negeri juga? Sumbernya dari mana? Dari data kami sementara yang kami amankan ini dari Yogyakarta. Namun yang data-data bayi yang telah terjual sedang kami dalami, dari informasi sementara ada yang di luar Yogyakarta, Jawa Barat, kemudian di Jawa Timur, demikian. Dan kami masih melakukan pendalaman terhadap perkara ini. Berarti masih dalam proses juga ya, Pak FX ya? Iya, ya. Dan hingga kini Pak FX, ini berapa banyak bayi yang sudah diperjualbelikan, Pak FX? Baik, Pak Togi, kami informasikan. Dari tadi kami sampaikan bahwa hasil pemeriksaan kami di berkas ataupun di pemeriksaan, bahwa dari tahun 2010 kemudian 2015 sampai 2024 itu terdapat data 66 bayi yang telah diperjualbelikan. Wow, oke. Ya. Dan Pak FX, mungkin sekali lagi mungkin bisa ceritakan ke kami juga ini bagaimana nih cara pelaku menjual belinya agar kita pun juga terhindar dari kasus-kasus ini lagi. Ya, jadi modusnya tadi sudah kami sampaikan bahwa ada perempuan atau wanita yang
tidak mampu ataupun tidak mau memelihara bayi, lalu menitipkan ke para tersangka ini. Lalu tersangka ini kemudian merawat, kemudian memelihara, dan karena sudah tersebar di jaringan bahwa yang bersangkutan itu merupakan bisa menjual bayi, nah maka orang-orang tua yang berniat memelihara ataupun merawat bayi menghubungi para tersangka ini dan kemudian melakukan transaksi. Sehingga transaksi inilah yang tidak dibenarkan atau dilarang ataupun ada ancaman pidananya. Oke, Pak FX ini Itu, mungkin Pak Nugi. ya Pak FX ini terkait dengan pelakunya ini, apakah mereka ini memperjualbelikan bayi tersebut ini melalui online kah atau langsung? Ya, jadi awalnya karena yang bersangkutan ini pernah melakukan perdagangan penjualan bayi sehingga terkenal atau terinformasi ke masyarakat. Nah, ketika yang bersangkutan sudah keluar dari lapas, nah, mereka masih melanjutkan perbuatan ini, sehingga sudah terinformasi ke masyarakat mungkin ya. Ya, Pak FX, baik apakah dari media sosial maupun dari mulut ke mulut, maupun dari sindikat dan jaringan mereka. Ya, Pak FX, apa ada kemungkinan ini juga jaringan internasional juga kah? Atau masih belum tahu? Nah, ini yang perlu kita dalami. Kami mencoba secara maksimal mengungkap kasus ini sehingga tidak terjadi penjualan bayi ke luar negeri ataupun tereksploitasi nantinya, ataupun terjadi jual beli organ bayi dan lain-lain. Ini yang kita sedang dalami, semoga tidak terjadi. Oke, baik, terima kasih Pak FX Endriadi selaku Diskrimum Polda Daerah Istimewa Yogyakarta atas informasi. Nanti kita pun juga akan follow up lagi terkait kasus ini. Terima kasih Pak FX, salam sehat. Baik, bisa kita ke informasi selanjutnya. Beredar video baku hantam ini terjadi antara kedua pria yang coba dilerai oleh kedua perempuan di salah satu toko kue di Jalan Demang, Lebar Daun, Palembang. Diduga kedua pria tersebut merupakan dokter koas di salah satu rumah sakit yang ada di kota Palembang. Inilah detik-detik dua pria terlibat baku hantam di sebuah toko kue di Jalan Demang Lebar Daun, Palembang, Sumatera Selatan. Sejumlah rekan keduanya yang berada di lokasi pun berusaha melerai pertikaian. Diduga dua pria yang bertikai tersebut merupakan dokter koas yang tengah mengobrol santai. Belum diketahui apa penyebab aksi keributan. Beruntung tak ada barang toko yang rusak pasca keributan keduanya. Datang, kita kasih minum, terus ngobrol selanjutnya itu kayak sampai bersih tegang itu kita kurang tahu soal permasalahannya. Yang pasti pas kita setelah ini tahu ada yang berantem. Untuk kejadian detailnya kita pernah apa. Akibat kejadian, salah seorang pria berpakaian dokter koas menjalani perawatan medis di Rumah Sakit Bayangkara, Palembang, lantaran mengalami luka di gigi dan wajah. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Guntur, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang suami di Mandailing, Natal, Sumatera Utara mengamuk memukul istrinya hingga babak belur. Ia emosi mendapati istrinya berduaan di dalam mobil seorang kepala desa di Mandailing, Natal, Sumatera Utara. Pria berinisial M ini naik pitam usai memergoki sang istri berada di dalam mobil berduaan dengan seorang kepala desa berinisial AR di Desa Patiluban Hilir, Mandailing, Natal, Sumatera Utara. Tak kuasa menahan amarah, M pun menganiaya istrinya hingga babak belur di hadapan puluhan warga. M kesal lantaran kecurigaannya terhadap sang istri berselingkuh dengan AR, seorang kepala desa, akhirnya terbukti. Usai dianiaya, korban yang menderita luka lebam membantah telah berselingkuh dengan kepala desa dan membela diri di hadapan keluarganya. Pasca viral dugaan perselingkuhan, warga desa Kampung Sawah mendatangi rumah sang kepala desa AR. Namun yang bersangkutan memilih bersembunyi. Hingga saat ini belum ada keterangan resmi dari pemerintah daerah setempat. Dari Mandailing, Natal, Sumatera Utara, Ahmad Hussein Lubis, iNews melaporkan. Seorang mama dengan berani gagalkan pencurian motor di sebuah kontrakan di Bogor, Jawa Barat. Selengkapnya usai jeda di Lapor Polisi.
meluncur.